Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Amel. Di sini aku akan mempresentasikan grup project antara poster bagus dan enggak. Jadi ini kita grup ya, per grup, yaitu grupnya ada Our Team, Marhana Mila Putri dan Amelia Kontesta. Dan yang pertama adalah poster jelek. Kita zoom ya. Permasalahannya adalah terlalu banyak teks yang tidak penting. Dan permasalahannya ini ada beberapa ya. Pertama, terlalu banyak teks yang tidak penting, terlalu banyak elemen, pemilihan warna yang tidak stabil, pemilihan warna yang bertabrakan, sulit untuk dimengerti, pengaturan informasi yang rancu. Kayak Indonesia tidak takut corona, kayak Kecamatan Sukmajaya mengadakan senam PKM Sukmajaya. Ini kan judulnya demo Nahman, kayak ininya teksnya susah dibaca kan, jadi kita gampang aja, kayak Indonesia tidak takut corona, kenapa tiba-tiba ke Kecamatan Sukmajaya mengadakan senam mengadakan PKM Sukmajaya. Kayak ini nggak nyambung. Seharusnya pembahasan kita Indonesia tidak takut corona. Terus ini kenapa ada orang menari itu balet? Dan mengapa ada logo sekolah, logo Kota Depok? Ternyata ini logo Kota Depok ya, kirain aku logo sekolah guys. Nah, terus lanjut lagi, dan juga kegiatan screening untuk penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Kayaknya ini harus dihapus dah. Kita harus fokus ke Indonesia tidak takut corona. Kenapa kita ke samping, terlalu belok? Terus Taman Merdeka depan kantor Kecamatan Sukmajaya. Ini nggak penting. Dan ini juga nggak penting. Bersama pemerintah Kota Depok kita olahraga sekaligus kumpul bareng warga masyarakat Kecamatan Sukmajaya. Kita menunjukkan bahwa Kota Depok aman, kita sehat, kita kuat, kita. Oh guys, berarti ini pembahasan Kota Depok. Berarti Depok aman, Indonesia tidak takut corona ini dihapus aja guys, biar nggak musingin audiens. Jadi solusinya gunakan poin penting saja dan atur pengguna font dan memperkecil jumlah warna, kayak biru ini susah dibaca guys, kayak kok ini kayak gini gitu ya. Terus tuh lanjut ke highlight dan atur informasi dalam yang penting aja, yang paling penting. Yang kalau corona ya ini nggak penting, udah lewat juga. Terus kita lanjut ke contoh poster jelek. Oh, kita lanjut ke contoh poster jelek yang untuk yang kedua kali ya. Permasalahannya adalah teks terlalu padat dan berdesakan, terlalu banyak variasi font dan ukuran, menempatkan gambar tokoh dan ilustrasi kurang seimbang, kepadatan warna dan elemen visual berlebihan. Tuh, kayak terlalu padat dan berdesakan. Ini Betawi Ostrek 11-13 Mei 2018, band Betawi Ibu Kota Gambar. Ini terlalu banyak guys, kayak kenapa ini Pak Ustadz di sini? Terus kenapa si gubernur ini di sini? Kok ada penari? Kok tiba-tiba ada orang hajatan kah ini? Orang hajatan, kayak ada pesta rakyat gitu, kayak guys yang bener-bener aja ya bikin poster. Nah, di sini aku akan memberitahu kalian solusinya. 1. Memperbaiki penggunaan dan jumlah jenis font. Kita pakai 2 atau 3 aja font, biar enggak terlalu pusing dan menyulitkan audiens untuk membaca poster kita. Terus kedua, memperbaiki kontras warna. Kita pakai 2 atau 3 kontras warna aja yang berdekatan atau yang turun-temurun, biar mata audiens tetap aman. Dan yang ketiga, rapikan tata letak gambar. Kita susun apa aja yang penting, jangan kayak gini ya, jangan sembarangan ya. Kita susunin, yang nggak penting kita hapus. Dan yang keempat, kurangi kepadatan visual. Nah, ini yang aku bilang tadi, yang nggak penting kita hapus, yang penting
aja kita tempatin di sini. Dan yang kelima, gunakan font penting aja. Nah, kembali lagi ke font penting aja. Kita nggak boleh banyak-banyak nambah kalau kita masalah DPR. Apa sih gubernur aja, nggak usah ada penari sama om-om ini. Kalau kita membahas om-om ini, ya udah bahas om-om ini yang apa yang diomongin om-om ini. Dan kita nggak usah ada gubernur, penari, dan pesta rakyat ini. Dan kalau kita membahas pesta rakyat, ya udah pesta rakyat aja, nggak usah ada yang gini-gini. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Iya, sek. Contoh poster bagus. Ini adalah kita masih berhubungan sama tikus-tikus Indonesia. Stop korupsi. Dia pakai fontnya cuma 3 kan? Cuma 2. Warna font cuma 2 kan dia pakai. Korupsi tidak membuat keren. Indonesia maju tanpa korupsi. Tuh. Dia cuma memakai warna fontnya 2, yaitu kuning sama putih. Nah, alasannya adalah simple aja. Yang pertama, menyampaikan informasi yang efisien. Kayak langsung to the point, stop korupsi. Mata kita langsung tertuju ke stop korupsi. Dan setelah kita membaca stop korupsi, baru korupsi itu tidak membuatmu keren. Terus barulah yang lain-lain. Terus yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Dia jelas, dia singkat, dia padat. Kayak dia nggak ada tulisan macam-macam di sampingnya, nggak ada tulisan kecil-kecilan kecuali stop korupsi. Jadi mata audiens tertuju pada judul stop korupsi. Terus yang ketiga, pemilihan warna yang tepat. Kayak dia cuma pakai kuning sama abu putih. Kayak 2-3 warna aja. Biar nggak memusingkan mata audiens. Terus lanjut ke yang 4, penggunaan ilustrasi yang sesuai. Stop korupsi. Stop korupsi. Stop korupsi. Nah, di sini di Indonesia penggunaan ilustrasi yang sesuai untuk orang-orang korupsi itu adalah dijulukin tikus. Ini maaf, ini udah lama ya. Apa sih? Ini presentasinya udah lama sebelum Indonesia demo. Nah, kita kan menjuluki orang-orang korupsi tikus berdasi ya, guys. Nah, terus tata letaknya tepat di tengah-tengah. Dia nggak mencong sini, nggak mencong sono. Dia tetap di tengah-tengah dan nggak ada gambar lain selain gambar tikus. Ya benar. Terus lanjut lagi ke adjek. Ini kayak posternya posternya jelas. Poster bagus. Ini posternya jelas kayak Gen Z anti membuli dengan Amy. Kayak judulnya lebih gede lagi dari font ini. Kayak Gen Z itu nggak boleh ngebully sama teman gitu. Barulah kita tertuju pada kuning, dasar bodoh, dasar hitam itu nggak boleh ya guys, nggak boleh. Jadi dia cuma pakai beberapa warna aja. Dan ini karena emang banyak elemen-elemennya, karena menjelaskan bahwasanya dia dibully di sekolah, dia mimpinya tidurnya terganggu, lalu dia mengadu ke orang tuanya. Kalau yang nggak ada bapak, dia mengadu sama ibunya. Ya nggak tahu lah ya, kurang mengerti, maaf ketika menyinggung. Alasannya ini di sini ada beberapa alasan. Yang satu, tema jelas dan positif. Dia ini positif kalau Gen Z itu tidak boleh membuli sesama teman, malah diajakin teman ya. Yang kedua, ilustrasinya menarik kayak untuk anak-anak, kayak ada ibunya. Dia istirahat lalu melaporkan ke ibunya, terus diedukasi deh. Oh iya gitu guys. Jadi gambar-gambar foto-foto ini bukan cuma elemen yang nggak penting. Dia ini menceritakan gimana rasanya jadi anak yang dibully. Dia istirahat, waktunya keganggu gara-gara dibully, terus dia melaporkan ke ibunya, terus anak yang membuli tadi diedukasi. Terus lanjut lagi, bahasa sederhana tapi mudah dipahami. Gen Z anti bully. Kayak kalian mengerti lah ya, Gen Z anti bully kayak itu langsung to the point. Warnanya juga hangat, kayak dia nyambung sama background tapi masih bisa dibaca.
Terus desainnya kreatif untuk menarik audiens untuk membaca si itunya tadi. Ini kalian ada mempertanyakan tentang yang aku jelaskan tadi? Dan jika nggak ada, terima kasih telah menonton aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.